Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dengan NPM C101907170 dari S1 Akuntansi G. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Untuk yang pertama, ada definisi akuntansi. Akuntansi adalah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi keuangan untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang tepat dari pengguna informasi. Dengan menerapkan akuntansi dalam kehidupan pribadi atau organisasi, kita akan lebih mampu untuk mengetahui, menganalisis, serta merencanakan keuangan di masa mendatang, sehingga keuangan rumah tangga bisa lebih efisien dan lebih efektif. Karena jika kita mempunyai aset tetapi tidak dikelola dengan baik, maka aset itu akan percuma. Lalu yang kedua ada klasifikasi bidang akuntansi. Di sini ada 10 bidang akuntansi. Yang ke-1 ada akuntansi keuangan. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan sebagai informasi guna pengambilan keputusan dan kebijakan yang rasional dan relevan. Yang kedua ada akuntansi pemeriksaan. Dalam pemeriksaan akuntansi atau biasa disebut dengan auditing, dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan. Tujuan utama dari audit ini agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya. Namun, terdapat tujuan lainnya seperti ketaatan terhadap kebijakan, prosedur, serta menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Lalu yang ketiga ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usahanya menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Untuk itu, dengan adanya akuntansi biaya ini, akan didapatkan laporan harga untuk menyusun laporan keuangan. Akuntansi biaya akan mengarah pada penetapan biaya berdasarkan aktivitas, dengan fungsi utama mengumpulkan dan menganalisis data mengenai biaya, baik biaya yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Lalu yang keempat, itu ada akuntansi manajemen. Bidang akuntansi manajemen ini yaitu bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Beberapa kegunaan akuntansi manajemen yaitu untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, lalu memonitori arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan sebuah keputusan. Lalu yang kelima ada akuntansi perpajakan. Akuntansi ini yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Kegiatan akuntansi perpajakan berfungsi membantu manajemen untuk menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan terjadi yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Lalu yang keenam ada akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan negara. Bidang ini mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi di badan pemerintahan. Lalu yang ketujuh ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan
merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien. Mulai dari organisir dokumen sampai dengan menyusun prosedur pencatatannya. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi itu memberikan informasi yang berupa data-data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Setiap perusahaan membutuhkan dua macam informasi tentang perusahaannya, yaitu tentang nilai perusahaan dan informasi mengenai laba rugi perusahaan. Nah, dengan akuntansi, kita dapat mengetahui jumlah modal yang dimiliki perusahaan pada periode tertentu, dan juga bisa menjadi dasar perhitungan pajak dan untuk menentukan kebijakan manajemen perusahaan. Dengan akuntansi, kita juga dapat menjelaskan kepada pihak seperti bank atau investor mengenai kondisi perusahaan dengan tepat ketika suatu waktu ada memerlukan kredit usaha. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini yang pertama ada bukti transaksi, lalu jurnal umum, lalu buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, worksheet, laporan keuangan. Laporan keuangan ini ada laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan CLK. Lalu selanjutnya ada jurnal penutup neraca saldo setelah jurnal penutup, lalu jurnal pembalik. Nah, untuk jurnal umum itu adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang itu lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Lalu jurnal khusus itu adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan. Misalnya, bukti transaksi faktur penjualan. Bukti faktur penjualan itu sebagai bukti telah terjadinya transaksi penjualan dengan kredit akan dicatat ke dalam jurnal khusus penjualan. Lalu ada jurnal penyesuaian. Jurnal ini yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang pada akhirnya akan mencerminkan saldo pada jumlah yang sesungguhnya. Jurnal ini berfungsi untuk menghitung beban dan pendapatan pada periode yang bersangkutan. Lalu ada jurnal penutup. Jurnal penutup itu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Nah, akibatnya saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Komponen yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah price dan ikhtisar laba rugi. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan aset, liabilities, kapital, atau equity. Lalu ada jurnal pembalik. Jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Nah, jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun dalam periode sebelumnya. Penyusunan ini opsional, artinya boleh membuat atau tidak. Lalu ada buku besar pembantu. Buku besar ini yang digunakan untuk mencatat akun tertentu dan perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Dengan demikian, akun buku besar berfungsi sebagai akun kontrol, sedang akun yang ada dalam buku besar pembantu merupakan rincian dari akun buku besar tertentu. Lalu selanjutnya ada buku besar umum. Buku besar umum merupakan buku besar yang mengumpulkan informasi dari jurnal. Setiap bulan, semua jurnal dijumlahkan dan diposting ke buku besar.
Oleh karena itu, tujuan buku besar umum adalah untuk mengatur dan merangkum masing-masing transaksi yang tercantum dalam semua jurnal. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan. Di sini ada jenis-jenis laporan keuangan dan komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada laporan neraca. Laporan neraca ini adalah pernyataan posisi keuangan yang juga dikenal sebagai neraca, menyajikan posisi keuangan suatu entitas pada tanggal tertentu. Nah, ini terdiri dari 3 elemen, yaitu ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset adalah sesuatu yang dimiliki atau yang dikendalikan oleh suatu perusahaan. Lalu kewajiban itu adalah utang kepada seseorang. Lalu ekuitas adalah apa yang dimiliki suatu perusahaan kepada pemiliknya. Ini merupakan jumlah modal yang tersisa dalam bisnis setelah asetnya digunakan untuk melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, ekuitas mewakili selisih antara aset dan kewajiban. Lalu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi juga dikenal sebagai laporan yang melaporkan kinerja keuangan perusahaan dalam hal laba bersih atau rugi selama periode tertentu. Laporan penghasilan terdiri dari 2 elemen, yaitu penghasilan dan pengeluaran. Lalu ada laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan pergerakan uang tunai dan saldo bank selama satu periode. Pergerakan arus kas diklasifikasikan ke dalam segmen aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Aktivitas operasi yaitu arus kas dari kegiatan utama suatu bisnis. Lalu investasi yaitu dari pembelian dan penjualan aset selain inventaris, misalnya seperti pembelian obligasi. Lalu pembiayaan mewakili arus kas yang dihasilkan atau dibelanjakan untuk meningkatkan dan membayar modal saham dan utang bersama dengan pembayaran bunga dan dividen. Lalu ada laporan perubahan modal. Nah, dikenal juga sebagai pernyataan penghasilan ditahan, merinci pergerakan dalam ekuitas pemilik selama satu periode seperti tujuan ekonomi konvensional. Pergerakan ekuitas pemilik berasal dari komponen-komponen berikut, yaitu laba bersih atau rugi selama periode sebagaimana dilaporkan dalam laporan laba rugi. Pembagian modal yang dikeluarkan atau dilunasi selama periode tersebut, pembayaran dividen, keuntungan atau kerugian yang diakui langsung dalam ekuitas, efek dari perubahan kebijakan dan akuntansi atau koreksi kesalahan akuntansi. Di sini ada gambaran penjelasan setiap jenis laporan serta manfaat dari keuangan tersebut. Laporan laba rugi adalah berkas yang dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Jika lebih banyak pemasukan dibandingkan pengeluaran, maka disebut laba perusahaan. Sebaliknya, jika yang lebih besar adalah pengeluaran, tentu perusahaan itu tersebut rugi. Lalu ada laporan arus kas. Di sini laporan ini biasanya berisi data terkait arus keluar masuknya uang perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan tujuan laporan ini untuk mengetahui perputaran keuangan sebelumnya. Lalu ada laporan perubahan modal. Ini berisi tentang data-data modal perusahaan. Biasanya laporan ini juga dibuat untuk periode tertentu, bisa 6 bulan atau 1 tahun sekali. Karena di dalam waktu-waktu tersebut, perputaran modal juga berubah-ubah sehingga perlu pencatatan. Lalu ada laporan neraca. Nah, biasanya berisi data-data keuangan perusahaan yang lebih detail dibandingkan laporan sebelumnya. Bahkan di laporan ini juga diinput aktiva, kewajiban, dan modal. Pada intinya, laporan neraca itu adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Ini juga dibuat dalam waktu tertentu yang normalnya adalah 1 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun sebelumnya.
Lalu ada manfaat laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi, kondisi, dan perkembangan keuangan yang berhubungan dengan perseorangan atau organisasi yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, ada memberi informasi yang berguna bagi manajemen perusahaan. Lalu menetapkan hak bagi masing-masing pihak yang mempunyai suatu kepentingan dalam suatu perusahaan. Lalu membantu suatu perusahaan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Lalu ada membantu perusahaan mengetahui laba yang diperoleh. Terus ada menyediakan informasi yang berguna bagi manajemen, mengelola atau mengendalikan dan mengawasi aktivitas dalam perusahaan, lalu memudahkan pencapaian target yang telah ditetapkan. Lalu di sini ada hubungan antar lapor keuangan. Nah, laporan keuangan saling berkaitan antara laporan laba rugi, laporan perubahan modal neraca, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan. Kemudian, laba atau rugi tersebut nominalnya akan dimasukkan ke laporan perubahan modal. Terus di sini ada pengguna laporan keuangan. Menurut IAI 2007, pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditor usaha lainnya, pelanggan pemerintahan, serta lembaga-lembaga dan masyarakat. Lalu ada perbedaan laporan keuangan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, di sini ada perbedaan persediaannya. Kalau di perusahaan dagang, itu akan memerlukan jenis persediaan yang sudah terbentuk dalam bentuk jadi yang nantinya akan dijual kembali oleh perusahaan. Lalu ada perbedaan jenis pelayanannya. Perusahaan jasa hanya akan memberikan fasilitas jasa yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan nantinya akan dikembangkan dengan lebih baik. Lalu ada wujud barang. Perusahaan dagang memang memiliki barang-barang yang akan dipasarkan dengan memperoleh tujuan yang untung, dan barang-barang tersebut sudah jelas memiliki wujud atau nyata bentuknya. Nah, sedangkan pada perusahaan jasa tidak memiliki wujud. Lalu ada persediaan dan penjualan. Perusahaan jasa tidak memiliki barang yang konkret, jadi persediaannya hanya berupa servis atau layanan jasa yang akan diberikan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan perusahaan dagang akan menyediakan masalah persediaan dan penjualan barang yang mereka miliki. Lalu ada perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Ada menghitung penjualan bersih. Penjualan bersih itu penjualan dikurangi retur penjualan ditambah potongan penjualan. Lalu ada menghitung pembelian bersih, yaitu pembelian ditambah ongkos angkut pembelian dikurang retur pembelian ditambah potongan pembelian. Menghitung persediaan barang, yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih. Lalu ada menghitung harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yaitu rumusnya persediaan barang dikurangi persediaan akhir. Lalu ada standar akuntansi beserta siapa saja pemakainya di Indonesia. Yang ke-1 yaitu ada SAK. SAK adalah standar akuntansi keuangan yang ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah go public, di mana sudah tercatat di Bursa Efek. Yang kedua ada SAK etap, yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik. Ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang belum go public. Lalu ada SAK MKM, digunakan untuk badan usaha yang masuk ke dalam kriteria mikro, kecil, dan menengah. Lalu ada SAK syariah, digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang berlandaskan syariah agama. Lalu ada SAK pemerintahan, yang digunakan oleh badan usaha yang berhubungan dengan pemerintahan. Lalu ada standar
standar akuntansi dalam ruang lingkup nasional dan internasional. Yaitu kalau di nasional ada SAK, lalu di internasional ada IFRS, yaitu International Financial Reporting Standard. Di sini ada perbedaan antara SAK dan IFRS, yaitu ada pada sumbernya. Kalau SAK itu penyajian laporan keuangan, kalau IFRS IAS 1 Presentation of Financial Statement. Lalu ada pada neracanya, kalau SAK memerlukan penyajian aset lancar, kalau IFRS penyajian bukan aset lancar ataupun aset tidak lancar. Lalu ada laporan kinerja keuangan. Kalau SAK ada laporan laba ruginya, IFRS laporan laba rugi komprehensif. Lalu ada laporan laba rugi. Kalau SAK sama seperti IFRS, tetapi ada perbedaan rincian pada item yang disajikan pada laporan pendapatan yang diterima di awal. Kalau IFRS tidak memiliki format standar, meskipun pengeluaran harus disajikan dengan memilih salah satu dari dua format. Lalu ada pada laporan arus kas. Kalau di SAK itu sama dengan IFRS, tetapi dalam beberapa entitas harus menggunakan metode langsung. Lalu ada perbedaan SAK dan PSAK. SAK disusun dalam bentuk buku yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK berisi mengenai teori-teori yang mengacu pada praktek penyusunan laporan keuangan. Dalam penyusunannya, SAK merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada seperti IAS, IFRS, ETAP, GAAP, PSAK Syariah, dan juga SAP. Bisa dikatakan SAK merupakan inovasi standar akuntansi dari standar yang sudah ada sebelumnya. Lalu ada badan usaha. Untuk pertama, badan usaha itu adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha tersebut mengelola faktor-faktor produksi. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Yang pertama ada perseroan terbatas atau PT. Badan usaha ini yang paling banyak diminati oleh pengusaha. Perseroan terbatas memiliki banyak kelebihan yang lebih menonjol dibanding bentuk usaha yang lain. Misalnya, badan usaha yang bisa dimiliki sangat luas, pergerakan bidang usahanya pun bebas, serta tanggung jawab yang dimiliki hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Lalu ada ciri-ciri PT, yaitu kewajiban terhadap pihak luar hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Lalu mudah dalam peralihan kepemimpinan. Usia perusahaannya tidak terbatas, lalu mampu untuk menghimpun dana dalam jumlah besar. Lalu ada persekutuan. Persekutuan komanditer merupakan badan usaha yang berasal dari Belanda dengan sebutan asli Commandeer Vennootschap sehingga disingkat menjadi CV. Badan usaha ini merupakan persekutuan yang didirikan berdasarkan saling percaya. CV sering menjadi bentuk badan usaha yang dipilih oleh para pengusaha bila mereka ingin memiliki kegiatan usaha dengan modal yang minim. Lalu ada Persero. Persero pun merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh negara. Tujuan BUMN ini adalah melayani masyarakat sekaligus mencari keuntungan, dengan harapan Persero tidak akan mengalami kerugian. Ciri-ciri Persero yaitu bersifat komersial karena bertujuan mencari laba. Lalu modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk saham. Lalu dipimpin oleh direksi, terus pegawainya itu berstatus sebagai pegawai swasta. Lalu tidak memperoleh fasilitas negara. Lalu yang selanjutnya ada periode laporan keuangan. Ada periode kalender. Kalau periode kalender itu
menggunakan tahun kalender 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, itu tuh sebagai periode akuntansi mereka. Lalu ada periode fiskal. Tahun fiskal bisa saja sama dengan tahun kalender, bisa juga tidak. Misalnya tahun fiskalnya mulai 1 September hingga 31 Agustus. Lalu ada periode intern, yaitu periode bulanan atau kurang dari 1 tahun. Lalu ada periode tahunan, yaitu selama 1 tahun dan biasanya perusahaan menyiapkan laporan keuangan. Lalu ada aset tetap. Nah, aset tetap adalah aset yang dibeli oleh perusahaan untuk modal menjalankan aktivitas perusahaan. Biasanya aset ini berwujud jika diukur dalam satuan nilai mata uang. Nilainya itu sering berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Umumnya, aset tetap akan dijual kembali ketika perusahaan mengalami perubahan yang signifikan seperti semakin berkembang atau semakin menurun akibatnya bangkrut. Contoh dari aset tetap itu ada gedung, kendaraan, terus ada mesin, tanah, dan sebagainya. Lalu ada aset tidak tetap. Aset tidak tetap adalah aset tetap yang tidak berwujud dan umurnya lebih dari 1 tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik. Aset tidak berwujud adalah hak-hak yang dimiliki suatu entitas yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Contoh dari aset tidak tetap adalah lisensi, terus hak cipta, merek dagang, sistem keamanan, dan franchise. Lalu selanjutnya ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang disajikan dalam bentuk kelompok seperti hutang obligasi, wesel bayar, sebagian pajak penghasilan yang ditangguhkan, kewajiban pensiun, dan lain-lain. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Lalu ada kewajiban jangka pendek. Kewajiban atau liabilitas jangka pendek menurut PSAK adalah kewajiban yang diperkirakan secara memadai tidak akan dilikuidasi dalam siklus operasi normal, melainkan dibayar di luar tanggal tersebut. Lalu ada piutang. Piutang itu nama lainnya itu account receivable. Nah, pengertiannya itu yaitu salah satu jenis dari transaksi akuntansi yang memiliki pengertian penagihan kepada konsumen yang telah berutang. Lalu ada hutang. Hutang adalah suatu yang dipinjam baik berupa uang maupun benda. Utang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang mungkin timbul karena kewajiban yang sekarang. Lalu ada dividen dan pendapatan dividen. Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Sebagai investor yang membeli suatu saham, kita tentunya mengharapkan perusahaan tersebut mengalami keuntungan. Nah, rumus dari dividen itu adalah laba bersih kurang laba ditahan. Kalau dividen per saham itu dividen dibagi jumlah saham yang beredar. Lalu ada pendapatan. Nama lainnya adalah revenue. Pendapatan adalah sejumlah dana, piutang, aset yang diterima oleh pihak yang memberikan barang atau jasa. Jurnalnya itu kas atau bank terhadap pendapatan senilai nominal yang ditentukan. Lalu ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan yang dimaksudkan belum dapat diakui sebagai pendapatan karena belum terjadinya penyerahan barang atau jasa baik secara sebagian atau penuh. Jurnalnya itu kas atau bank terhadap pendapatan diterima di muka senilai nominal yang ditentukan. Lalu jurnal keduanya pendapatan diterima di muka terhadap pendapatan senilai nominal yang ditentukan. Lalu ada aset berwujud. Aset
tetap berwujud merupakan aset tetap yang bersifat relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah relatif permanen menunjukkan sifat aset yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Lalu ada aset tetap tidak berwujud. Aset tidak berwujud merupakan jenis aset yang perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, merek, biaya riset, dan lain-lain. Lalu ada depresiasi. Depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan aktiva tetap ke dalam harga pokok produksi atau biaya operasional yang disebabkan penggunaan aktiva tersebut. Contohnya mesin yang dibeli untuk aktivitas operasi perusahaan seharga 12 juta dan setelah 6 tahun ke depannya nilai mesin tersebut mengalami peningkatan menjadi 7 juta. Lalu ada deflasi, yaitu sebagai pengurangan biaya yang disebabkan oleh penggunaan sumber daya menjadi persediaan, seperti penurunan nilai tambang dan hutan kayu. Lalu ada amortisasi, yaitu alokasi pengurangan setelah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. Lalu ada inventory atau persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Lalu ada supplies, yaitu perlengkapan dalam dunia akuntansi merupakan barang-barang dimiliki perusahaan yang bersifat habis dipakai atau bisa dipakai berulang kali. Lalu ada equipment. Ini merujuk pada barang-barang atau tempat yang digunakan perusahaan untuk mendukung jalannya pekerjaan. Lalu ada kas, merupakan harta milik perusahaan yang sifatnya paling liquid. Lalu ada setara kas, yaitu investasi yang sifatnya liquid berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu. Lalu ada neraca, dokumen yang berisi kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Biasanya laporan ini ditulis untuk 1 tahun dan akan dijadikan rujukan untuk tahun yang sebelumnya. Ini contoh neraca. Nah, lalu ada neraca saldo dalam memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis. Ini contoh dari neraca saldo. Lalu selanjutnya ada piutang. Piutang yaitu salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, atau pembelian kredit terhadap debitur. Lalu ada jenis-jenis piutang, yaitu piutang usaha, adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan yang muncul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Lalu ada wesel tagih, yaitu surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Lalu ada piutang lainnya, adalah jenis piutang yang mencakup selain piutang dagang, contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Account receivable atau piutang usaha yaitu suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan yang muncul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Lalu ada notes receivable atau wesel merupakan pernyataan jumlah hutang pelanggan dalam bentuk dokumen formal. Lalu ada penyisihan hutang tak tertagih. Penyisihan piutang adalah suatu kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tak tertagih oleh perusahaan. Oleh karena itu, maka piutang inilah yang biasanya mengandung penghapusan piutang atau bad debt. Ada 2 metode, yaitu metode langsung yang menjelaskan penghapusan piutang akan dilakukan pada suatu piutang benar-benar tidak tertagih oleh perusahaan. Jurnalnya, beban piutang tertagih terhadap piutang usaha. Lalu ada metode cadangan. Metode ini menjelaskan bahwa setiap akhir periode perusahaan perlu mengadakan penaksiran tentang besarnya piutang yang kira-kira tidak tertagih. Ini rumus menghitung bunga notes receivable. Contohnya sebuah not dengan nilai 110.000, bunga wesel 12%, jangka waktunya 30%.
dengan hasil 100. Catatan dalam penghitungan bunga Wesel diasumsikan bahwa 1 tahun sama dengan 360 hari. Lalu ada jurnal penyesuaian secara kredit, ada metode perpetual, lalu ada metode periodik. Ini jurnal penerimaan bunga secara tunai, yaitu kas terhadap pendapatan bunga, lalu pajak pendapatan bunga terhadap kas. Lalu ada jurnal pengakuan bunga yang dibayarnya bulan depan, jurnalnya yaitu piutang bunga terhadap pendapatan bunga. Lalu ada jurnal penyisihan piutang dan penghapusan piutang, yaitu penyisihan piutang tak tertagih terhadap piutang dagang. Lalu piutang dagang terhadap penyisihan piutang tak tertagih. Lalu ada piutang bunga. Piutang bunga itu ada karena pendapatan bunga yang belum diterima, namun sudah diakui sebagai pendapatan saat pencatatan dengan basis akrual. Jurnalnya itu piutang bunga terhadap pendapatan bunga. Lalu yang terakhir ada utang bunga. Utang bunga atau accrued interest adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.